katanya ada yang sampai dipenjarakan Pak di sana. Itulah. Ini kan warga negara kita pengen naik haji, mungkin kurang teliti soal urusan visa dan lain sebagainya. Para jamaah haji itu ditangkap oleh askar ataupun petugas keamanan di sana. Kenapa tidak sejak awal ketika mereka diimigrasi ya, di Jakarta itu bisa ada verifikasi lebih dahulu, ya kan visa kan sudah keluar sebelum mereka berangkat. Pak, banyak berita masyarakat kita atau warga negara Indonesia dipulangkan dari Saudi Arabia dengan berkaitan dengan permasalahan visa, Pak. Nah ini kan kita nggak mau mencederai citra positif Indonesia yang sebagaimana yang tadi Pak Wamen sampaikan tadi di satu sisi. Tapi di sisi lainnya kita juga berharap yang namanya masyarakat kita itu kan pengen berangkat haji itu udah nggak bisa diganggu gugat Pak, masalah agama. Gitu. Dan yang namanya mungkin ada kesalahan dari masyarakat kita yang luput atau yang kurang aware terkait dengan peliknya proses visa dan lain sebagainya, kami tentu berharap Kementerian Luar Negeri juga turut memberikan fasilitasi atau bantuan. Nah terakhir yang saya dengar terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri yang berkaitan dengan unsur kriminal itu dilarikan burdennya kepada si masyarakatnya atau si warganya. Tapi yang jadi pertanyaan saya terkait dengan pemulangan haji seperti ini, apakah dari Kementerian Luar Negeri pun memberikan memfasilitasi atau memberikan bantuan seperti apa terkait dengan jemaah haji dari Indonesia yang butuh perlindungan dari negara. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin tadi menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rizky terkait mengenai citra positif Indonesia di beberapa negara lainnya, khususnya adalah di Saudi misalnya, yang terkait mengenai pemulangan warga Indonesia. Memang kalau terkait mengenai pemulangan warga Indonesia yang terkait mengenai visa haji, ini memang sesuatu hal yang kita tentunya monitor dan kita lakukan fasilitasi terus-menerus Pak Rizky, untuk memastikan bahwa memang mereka itu kalau misalnya memang mereka melakukan pelanggaran, tentunya ini merupakan sesuatu hal yang di luar daripada apa yang bisa kita fasilitasikan, tetapi kita tentunya melakukan monitoring, memastikan bahwa para warga negara Indonesia yang memang berada di negara lain, termasuk juga yang tadi yang sedang menjalani ibadah, tetapi ternyata harus dipulangkan karena visa hajinya bukan merupakan visa haji yang resmi, tentunya kita pastikan memang mereka bisa kembali ke tanah air dengan baik. Terima kasih. Sedikit Pak Ketua, terima kasih Pak Wamen jawabannya. Karena yang kita khawatirkan bukan hanya pemulangannya Pak, tapi yang saya dengar, makanya saya minta konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri, apakah sudah ada koordinasi lanjutan dengan KBRI atau KJRI di sana. Katanya ada yang sampai dipenjarakan Pak di sana. Itulah. Ini kan warga negara kita pengen naik haji, mungkin kurang teliti soal urusan visa dan lain sebagainya. Jadi fasilitas macam apa yang diberikan oleh Kemlu terhadap mereka ini dan koordinasi lanjutan hasilnya seperti apa dari Konjen atau KBRI di sana Pak Wamen. Baik, terima kasih Pak Rizky. Mungkin dari informasi yang ada, memang pada saat ini aparat di Arab Saudi telah melakukan penangkapan terhadap 80 WNI yang diduga melakukan ibadah haji ilegal dengan menggunakan visa ziarah, Pak. Nah, yang kita lakukan di sini adalah mengupayakan perlindungan kepada warga negara Indonesia dengan memastikan bahwa proses hukumnya memang berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bu, Pak. Jadi yang kita pastikan adalah bagaimana memastikan hak-hak kekonsuleran dari warga negara kita, dan juga kita memastikan juga untuk bisa dipenuhi selama proses hukum tersebut berlaku, Pak. Jadi tentunya mereka tidak sendiri, kita memastikan bahwa hak kekonsuleran mereka termasuk menemui dari pejabat KJRI yang ada di sana untuk bisa memastikan bahwa hak-hak hukum mereka memang dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita tidak akan membiarkan mereka untuk sendiri dalam hal melalui proses hukum yang berlaku tersebut, Pak. Terima kasih, Pak Rizky.
Mungkin izin kalau boleh mengundang dari Pak Yuda dari Direktur PWNI untuk bisa menambahkan. Sebentar, sebelum nanti itu dari anggota Pak Helmi Faisal mantan Sekjen NU, mungkin juga banyak keluhan mengenai haji-haji yang calon jemaah haji yang dipulangkan. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pak Rifki, Pak Ketua, dan juga Pak Wamen, serta Pak Sekjen dan para dirjen segenap jajaran Kemenlu. Kesempatan ini akan saya pergunakan tentunya untuk bertanya sekaligus masukan ya. Sebetulnya sebelum para jamaah haji itu ditangkap oleh askar ataupun petugas keamanan di sana, kenapa tidak sejak awal ketika mereka diimigrasi ya, di Jakarta, itu bisa ada verifikasi lebih dahulu, ya kan visa kan sudah keluar sebelum mereka berangkat. Ya. Dan petugas imigrasi saya kira kalau sudah ada note itu bahwa sekiranya memang peruntukan visanya adalah ziarah, ya, bukan haji pada musim haji, ya, ini kan bisa dicegah lebih awal sehingga tidak kemudian jamaah ini sampai digelandang, ya, sampai masuk penjara. Kasihan juga kan banyak orang-orang yang mungkin tidak tahu ya warga masyarakat kita, ya. Sehingga jadi tidak manusiawi. Ya. Jadi peristiwa perjalanan ibadah haji ini saya kira menurut saya ya, dicederai oleh proses penangkapan yang menurut saya tidak manusiawi. Kan. Bahwa mereka itu kan kebanyakan masyarakat yang menurut saya juga tidak begitu paham apa itu visa. Ya. Jadi pertanyaan saya kenapa tidak sejak awal itu ada verifikasi di imigrasi, ya, sehingga tidak menimbulkan korban sampai sedemikian rupa. Dan mereka kehilangan hak ya, selama 10 tahun untuk bisa umroh ataupun berhaji, ya, ataupun ziarah ke tanah suci. Ya.